Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan membahas tentang modul ajar IPS, SD atau MI di kurikulum Merdeka. Yang pertama, A. Identitas modul. Penyusun Indana Zulfa Ainun Nikmah, instansi SDN 2 Paraman, jenjang sekolah SD, mata pelajaran IPAS, fase B kelas 4. Bab cerita tentang daerahku, topik daerahku dan kekayaan alamnya, alokasi waktu 2 JP. Kemudian B. Kompetensi awal. Yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. D. Sarana dan prasarana. Yang pertama, lingkungan sekitar sekolah. Kedua, kartu kekayaan alam. Dan yang ketiga, buku IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka. E. Target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, umum atau tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Model pembelajaran tatap muka. Kemudian komponen inti. Yang pertama, A. Tujuan kegiatan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. B. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Yang ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Dan yang keempat, bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? C. Kegiatan pembelajaran. Pertama, kegiatan orientasi. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Kemudian peserta didik dan guru menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke bersama. Selanjutnya, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang kedua, kegiatan apersepsi. Mulailah kelas dengan melakukan kegiatan A. Memperlihatkan peta Indonesia pada peserta didik. Peserta didik diminta untuk menemukan lokasi provinsi beberapa daerah yang ada pada peta Indonesia. Peserta didik diminta untuk menemukan lokasi provinsi daerah tempat tinggal mereka pada peta. Kemudian peserta didik menceritakan keunikan tempat tinggalnya. Yang ketiga, kegiatan motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan inti. A. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah amplop yang bertuliskan misi. Guru bermain peran menjadi seorang detektif yang sedang direkrut untuk menyelesaikan sebuah misi, tetapi guru membutuhkan bantuan dari detektif lainnya, yaitu para peserta didik. B. Guru membuka amplop lalu membacakan isi kertas tersebut, bahwa ada kartu-kartu yang tersebar berupa harta karun Indonesia yang perlu dikumpulkan. C. Guru memberi petunjuk area tempat peserta didik akan melakukan perburuan. D. Tugas para detektif adalah menemukan kartu-kartu harta karun tersebut, lalu mengumpulkannya dan membawanya kembali ke kelas. E. Setelah permainan selesai dan peserta didik sudah kembali ke dalam kelas, peserta didik mengamati kartu yang didapatnya. Kemudian F. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu pertanyaannya yang pertama, gambar apa yang ada pada kartu yang kalian miliki?
Yang kedua, apa kegunaan gambar yang ada pada kartu tersebut? Dan yang ketiga, apakah benda tersebut dapat ditemukan dengan jumlah berlimpah di daerahmu? Kemudian, G. Peserta didik menempelkan tabel kekayaan alam yang sudah dibuat di papan tulis yang telah disediakan sebelumnya. H. Peserta didik dibimbing memikirkan posisi dari kartu yang mereka miliki, lalu mendorong mereka untuk secara mandiri maju ke depan kelas menempelkan kartu tersebut dalam tabel. I. Peserta didik bersama guru memeriksa tabel yang sudah selesai dilengkapi. J. Peserta didik berdiskusi mengenai kekayaan alam daerahnya dan pengaruh geografis dari kekayaan alam tersebut. Dan K. Peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik bersama guru menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal ujian pemahaman yang telah diselesaikan. Yang ketiga, peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. D. Asesmen penilaian. Ada 3 asesmen. Yang pertama, diagnostik, pertanyaan pematik sebelum pembelajaran dimulai, tanya jawab. Yang kedua, formatif, penilaian proses, observasi sikap, performa dalam presentasi, keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam memahami materi. Dan yang ketiga, sumatif, penilaian tertulis, isian singkat. E. Kegiatan remedial dan pengayaan. 1. Kegiatan remedial. Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberi tugas tambahan. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Peserta didik yang memiliki daya tangkap dan daya kerja lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.